Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Anggraheni Niryasari. Pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan video pembelajaran mengenai sel elektrolisis. Sebelumnya, jangan lupa untuk like dan bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya. Ilmuwan Inggris yang bernama Michael Faraday, dia melakukan sebuah penelitian, yaitu mengalirkan arus listrik ke dalam larutan elektrolit. Dan ternyata dalam larutan tersebut terjadi reaksi kimia, yaitu perubahan dari energi listrik menjadi energi kimia. Rangkaian alat yang menunjukkan reaksi kimia akibat dialirkan arus listrik tersebut kemudian diberi nama sel elektrolisis. Elektrolisis sendiri itu adalah reaksi non-spontan dari zat-zat kimia yang berjalan akibat adanya arus listrik searah, aliran atau elektron eksternal yang dihasilkan oleh suatu pembangkit listrik. Pada sel elektrolisis, penentuan kutub positif dan kutub negatif ini didasarkan pada potensial yang diberikan dari luar. Sel elektrolisis itu merupakan sel yang berfungsi untuk mengubah arus listrik menjadi reaksi kimia. Arus listrik searah yang dialirkan dalam elektrolit atau cairan murni atau larutan. Gambar sel elektrolisis itu seperti ini ya. Jadi dia terdiri atas beker gelas, kemudian voltmeter, kemudian elektroda positif dan negatif. Contoh reaksinya adalah ketika tembaga sulfat ini dia dilarutkan dalam air, dia akan terbentuk ion Cu2 positif dan SO4 2 negatif. Kemudian ketika dia dihubungkan dengan arus listrik ini nanti dia akan mengalami reaksi-reaksi di katoda dan di anodanya. Sel elektrolisis ini mempunyai beberapa komponen utama yang harus kalian cermati dari gambar tadi ya. Yang pertama itu adalah beker gelas, kemudian elektroda sebanyak 2, kemudian larutan elektrolit, dan yang keempat itu adalah sumber arus searah. Dalam sel elektrolisis, pemakaian jenis elektroda dan elektrolit ini sangat mempengaruhi jenis produk yang akan dihasilkan. Sebelum kita mempelajari reaksinya, kita perlu tahu dulu prinsip-prinsip dari sel elektrolisis. Prinsip-prinsip dari sel elektrolisis kalian amati ya. Yang pertama, di dalam energi listrik itu terjadi yang namanya reaksi kimia dan dia terjadinya tidak spontan. Yang kedua, dia terjadi perubahan dari energi listrik menjadi energi kimia. Karena apa? Karena reaksi redoksnya terjadi akibat adanya arus listrik. Pada anoda terjadi reaksi oksidasi dan dia akan bermuatan positif. Kemudian pada katodanya terjadi reaksi reduksi dan bermuatan negatif. Yang kelima, elektron mengalir dari katoda menuju anoda. Proses terjadinya reaksi pada sel elektrolisis itu yang pertama, ion-ion dalam elektrolit itu dia bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan muatannya. Nah, ion positif dia bergerak ke arah elektroda negatif. Pada elektroda ini, spesies yang akan ada di sekitar elektroda negatif itu dia akan menangkap elektron yang berasal dari sumber arus atau dia mengalami reaksi reduksi.
Jadi kutub negatif pada sel elektrolisis itu dia akan sebagai katodanya. Sedang pada ion negatif dia bergerak ke arah elektroda positif. Pada elektroda ini, spesies yang akan ada di sekitar elektroda positif akan melepaskan elektronnya, atau dengan kata lain dia mengalami reaksi oksidasi. Jadi, pada kutub positif, pada sel elektrolisis dia bertindak sebagai anoda. Reaksi pada sel elektrolisis. Yang perlu kalian cermati adalah reaksi pada sel elektrolisis ini dia terbagi. Reaksi yang terjadi pada katoda dan reaksi yang terjadi pada anoda. Untuk mengawali, kita mempelajari dulu tentang reaksi yang terjadi pada katoda. Reaksi di katoda itu dia mengalami reaksi reduksi terhadap kationnya. Yang pertama, yang perlu kalian cermati, jika larutannya ini dia mengandung ion-ion logam golongan 1A, 2A, aluminium, dan mangan, maka yang tereduksi itu adalah pelarutnya. Siapa? Yaitu H2O. Reaksinya sebagai berikut. 2H2O dia menangkap 2 elektron sehingga akan terbentuk gas hidrogen dan ion hidroksida. Tapi jika dia lelehan atau leburan yang mengandung ion-ion logam golongan 1A, 2A, aluminium, dan mangan, maka yang tereduksi itu adalah ion logamnya. Rumusnya adalah Le 2 positif dia menangkap 2 elektron sehingga membentuk padatan L. Nah, jika larutan ini dia mengandung ion-ion logam transisi, maka ion logam ini dia akan tereduksi atau direduksi menjadi logamnya. Rumusnya L2 positif plus dia menangkap 2 elektron sehingga membentuk endapan logam. Yang keempat, jika larutannya dia mengandung ion H positif atau dia bersifat asam, maka ion tersebut itu dia direduksi menjadi gas hidrogennya. Dengan rumus seperti ini, 2 ion H positif dia menangkap 2 elektron sehingga akan terbentuk gas hidrogen. Sekarang kita mempelajari reaksi yang ada di anoda. Reaksi-reaksi di anoda itu dia mengalami reaksi oksidasi terhadap anionnya. Nah, bisa dilihat elektroda pada anoda. Jadi pertama kali yang kamu lihat ketika reaksi di anoda ini, yang dilihat pertama kali itu adalah elektroda pada anodanya. Itu siapa? Jika anodanya ini bersifat non-iner, maka selain karbon, platina, dan emas, misalnya Zn, Fe, Ag, atau yang lainnya, maka anodanya dia akan teroksidasi menjadi ion-ion logamnya. Dengan rumus logam anoda L itu ya, dia melepaskan 2 elektron sehingga membentuk L2 positif. Yang kedua, jika anodanya ini bersifat iner atau sulit sekali bereaksi, misalnya karbon, platina, dan emas, maka kamu lihat anionnya. Jika ion-ion halida, misalnya FCl, Bri, ini dia akan dioksidasi menjadi unsur halogennya atau gas diatomiknya. Rumusnya 2X negatif, dia melepaskan 2 elektronnya sehingga membentuk X2. Yang selanjutnya, ion hidroksida dari basa gitu ya, dia akan dioksidasi menjadi
gas oksigen. Rumusnya 4OH- dia melepaskan air gitu ya, H2O dan oksigen, dan dia akan melepaskan 4 elektron. Kemudian C, untuk anion poliatom yang mengandung oksigen, contohnya PO43 negatif, SO2 negatif, CO32 negatif, NO3 negatif 1, dia tidak dapat dioksidasi dari larutannya. Maka yang akan dioksidasi itu adalah pelarutnya. Siapa? H2O. Reaksinya sebagai berikut. Maka 2H2O dia terionisasi menjadi ion asam sebanyak 4 dan terbentuk gas oksigen dan dia melepaskan 4 elektron. Selanjutnya, jika ion O2 negatif dari oksida ini, dia akan dioksidasi menjadi gas oksigen. Contohnya, untuk reaksinya itu adalah 2O2 negatif, dia melepaskan oksigennya dan melepaskan 4 elektron. Sedang yang kelima, anion dari unsur dari senyawa hidrida yang mengandung hidrogen, dia akan dioksidasi dengan rumus H- menjadi gas hidrogen dan melepaskan elektron. Saya akan memberikan contoh soal untuk sel elektrolisis. Nah, reaksi elektrolisis yang saya berikan adalah larutan Ki, dia dielektrolisis dengan elektroda grafit. Yang pertama, kamu buat dulu reaksi ionisasinya, bahwa Ki ketika dia dilarutkan dalam air, dia akan terbentuk kation K positif 1 dan I negatif 1. Maka di kutub positif atau di anodanya ini dia akan terdapat ion I negatif, H2O dan grafit yang tidak bereaksi. Sedang di kutub negatifnya atau di katodanya ini terdapat ion K positif, air dan grafit. Nah, pada kutub positif ini maka akan terjadi reaksi 2I negatif menjadi gas iodida dan melepaskan 2 elektronnya. Kemudian air dia akan membentuk gas oksigen dan larutan ion hidrogen serta melepaskan 4 elektron. Pada kutub negatif, K positifnya ini dia menangkap 1 elektron sehingga terbentuknya endapan kalium. Kemudian air itu dia menangkap 2 elektron sehingga membentuk gas hidrogen dan gas hidroksida. Perlu diingat, reaksi yang lebih dahulu terjadi itu adalah reaksi yang mempunyai harga NO paling besar. Reaksi di kutub positif atau di kutub anoda ini dia lebih besar daripada oksidasi ion iodium. Reaksinya adalah 2I negatif menjadi gas iodida dan melepaskan 2 elektron. Kalau di reaksi kutub negatifnya, karena yang lebih besar dari reduksi air menjadi gas hidrogen, maka reaksi yang terjadi adalah 2H2O melepaskan gas hidrogen dan membentuk ion hidroksida. Lebih lengkapnya reaksinya seperti ini. Ki dia terionisasi menjadi K positif dan I negatif. Kemudian di katodanya karena K ini dia golongan 1A dan wujudnya larutan, maka yang bereaksi adalah
H2O menyerap 2 elektron sehingga terbentuk gas hidrogen dan gas larutan hidroksida. Untuk anodanya, maka karena elektrodanya ini grafit, dia sukar larut, maka yang bereaksi itu adalah anionnya. Sehingga 2I negatif itu dia melepaskan 2 elektron sehingga terbentuk gas iodida. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang kegunaan sel elektrolisis pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu pada pemurnian logam. Untuk logam yang ada di alam atau sebagian besar masih bercampur dengan logam lain, maka untuk mempermudah logam yang diinginkan, maka kita harus dengan bercampur dengan logam itu harus dihilangkan, gitu ya. Apalagi campuran lain itu sudah hilang, maka fungsi logam yang kita kehendaki akan optimal dalam penggunaannya. Contoh reaksi pada pemurnian logam. Untuk katodanya dia harus logam murni. Sedang anodanya itu adalah logam yang tidak murni atau dia bersifat kotor. Maka elektrolitnya itu adalah garam, larutan garam yang mengandung ion logam. Kemudian yang kedua itu sel elektrolisis itu digunakan pada penyepuhan atau electroplating. Penyepuhan merupakan proses elektrolisis untuk melapisi logam dengan logam lain yang mempunyai tujuan untuk mengindahkan dan tahan korosi. Contohnya siapa? Contohnya adalah sendok tembaga yang dilapisi oleh perak. Prinsipnya itu adalah katoda itu adalah logam yang akan disepuh, sedang anodanya adalah logam pelapis. Sedang elektrolitnya adalah larutan garam yang mengandung ion logam sebagai pelapisnya. Kegunaan elektrolisis dalam industri yang ketiga itu adalah untuk memproduksi gas. Metode elektrolisis ini dipakai oleh industri untuk membuat gas klorin, oksigen, dan hidrogen dalam jumlah yang besar. Untuk memproduksi gas oksigen biasanya digunakan larutan yang mengandung anion poliatom SO42-, NO3-1, dan ion karbonat. Sekian penjelasan saya mengenai sel elektrolisis pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian ya anak-anak ya. Saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk subscribe ya bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.